pada saat semua masa pandemi itu kan semua karyawati, semua orang ada di rumah. Yang tidak biasa masak, biasanya kan pulang kerja udah ada mbaknya yang kerja gitu ya. Kalau sekarang dari pagi sampai sore sekeluarga ada di rumah, makanan harus tersedia semua. Luar biasa. Dan siapa ibu-ibu muda atau anak yang punya anak kecil yang tidak suka ayam, makanan apapun kayaknya dicari ayam. Nah kita semua, kita karena jadi saya frozen food ini bukan ada karena pandemi. Saya sebelum pandemi itu luar biasa, itu saya naik 300%. Luar biasa. Wow. Nambah karyawan. Jadi saya merasa jadi bisa bantu juga ya Bu ya? Iya, jadi warga sekitar juga. Iya, itu. Jadi makanan saya itu sampai reseller, agen, kita masak tuh lembut. Yang hari ini dimasak berapa ratus pack juga, itu udah terjual langsung. Jadi habis tiap hari. Yang kalau pemasok alhamdulillah kita. Bedanya habis sama Bu Ina. Terus bagusnya di masa pandemi ini pemerintah untuk bahan baku itu stabil banget. Jadi tidak ada gejolak kenaikan, tidak ada, kan biasanya kita kalau mau lebaran naik ya. Betul. Kalau pandemi itu semua bagus dan tersedia, itu nol banget gitu. Menolong sekali gitu. Bu, kalau tadi kan disampaikan, Ibu tuh ternyata ada satu tingkat yang orang bisa dibilang konversi dan inversi, malah kebaikan loh. Karena pas pandemi, kok kebetulan pas banget. Tapi mungkin ada satu titik terendah dalam usahanya Bu Lina. Mungkin sebelum Pas, bisa jadi pas dulu bahkan mungkin atau pas awal-awal usaha Sandra Food yang bisa kita sharingkan, kita sudah pakai backsound sedih dulu ya. Oh nggak ada ya? Aku udah nggak di situ loh, aman ya ternyata. Nggak ada ya? Coba masalah aja. Kalau ada sebuah titik yang bagaimana dulu bisa Ibu bangkit dan memulai lagi, bisa diceritakan pas kapan itu Ibu? Karena saya memulai bisnis pada saat biar nanti usia usia 50 saya sudah enak, usahanya jalan. Kebalik loh. Di masa saya sudah pensiun, saya bisnis. Jadi sebetulnya saya ada di zona nyaman ya. Cuman saya pikir di masa memasuki pensiun, saya mikir saya mau ngapain. Gitu. Saya biasa aktif di Dharma Wanita, di kantor maupun komunitas. Tiba-tiba saya suami pensiun, berarti kan saya harus banyak di rumah nemenin suami kan. Ya udah, saya harus punya usaha. Makanya saya punya usaha gini dan alhamdulillah mungkin banyak yang terpuruk, tapi saya naik. Tapi saya merangkul teman-teman UKM. Misalnya yang di craft fashion itu kan tidak ada penjualan. Ayo jadi reseller saya, ayo. Jadi mereka menjual sedikit ya Bu ya? Iya, di saat itu karena kan kita harus ya, momennya tepat di mana semua masyarakat Indonesia lagi mencari makanan yang makanan itu lagi tinggi-tingginya. Makanya banyak UKM yang terpuruk itu menjadi reseller saya. Itu juga membuka dan itu saya selalu ngasih keringanan. Ya udah, kalau untuk sama teman UKM nggak usah pakai modal dulu, yang penting jualan lah, bayar jualan. Itu saya membuka dan alhamdulillah itu efeknya kedua ke teman-teman UKM maupun ke produksi saya itu meningkat. Itu. Padahal dulu Ibu dari usaha paling pertamanya Sandra Food produk apa yang? Bebek. Bebek goreng. Sampai sekarang udah jadi legend ini. Iya. Jadi walaupun saya sekarang punya hampir 18 produk, tapi bebek the best tetap. Jadi kalau saya merasa di mana titik saya paling rendah, buat saya sebetulnya usaha itu pasti ada kendala ya. Nggak semua enak. Tapi bagaimana kita menyikapinya, gitu. Jadi saya nggak harus nangis bombay, gitu, nggak harus. Tapi berpikir saya harus bagaimana lagi nih, gitu. Apalagi nih, berarti saya harus cari seperti tadi penjualan nih harus lewat digital semua. Saya nggak bisa dong karena saya udah umurnya banyak. Saya harus meng-hire anak-anak muda. Saya cari admin yang ngerti digital. Nah jadi itu saya seimbangkan dengan zaman itu gitu. Pada semua orang belanja online, saya juga online-nya semua masuk. Dan alhamdulillah itu berjalan. Kalau namanya usaha terpuruk atau itu sih kayaknya udah sama ya, semua juga ada. Tergantung kita. Kadang-kadang ada teman-teman juga yang udah terpuruk sudah berhenti. Kalau saya enggak, pokoknya produksi aja, insya Allah ada kok pembelinya gitu. Jadi saya terus produksi gitu. Semangatnya itu loh. Jadi ya udah itu tadi merekrut teman-teman UKM yang ada juga sih yang gengsi lah, masa sih saya dari ini jualannya. Tapi saya bilang ayo.